Cuma kan memang ada di beberapa daerah yang masih pakai kayak gitu. Cuma kan kita negara hukum, negara yang di mana tuh ya adil nggak adil sih ya kalau kayak gini ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Aprikutu di konten OTP, obrolan tidak penting. Obrolan di konten ini akan begitu menarik sampai kalian itu tidak akan mengerti apa dari pembicaraan nanti. Jangan pernah di like, di share, apalagi di subscribe karena konten kita nggak pernah berfaedah, tidak ada unsur kemanusiaan ataupun apapun itu. Oke, langsung saja balik ke konten OTP. Obrolan tidak penting dengan tema hari ini adalah cinta, cemburu, dan celurit. Oh kan? Cinta, cemburu, dan celurit. Itu mengkiaskan tentang percintaan, rasa cemburu, tingkah laku berujung kematian. Langsung saja kita ada dua narasumber pakar cinta. Kita mau lihat dari sudut pandang mereka apa terkait cinta, cemburu, dan celurit. Langsung saja di sini ada brother gua satu, Iqbal, sama satu lagi si ganteng kalem yang undergroundnya itu Dewo Suendang. Oke, menurut brother gua nih bros, kayaknya gua lepas kacamata ya, kayak gelap banget tuh pakai kacamata. Gimana nih maksud dengan cinta, cemburu, dan celurit? Menurut Iqbal dulu deh. Dari Pak Haji dulu. Gimana Pak Haji? Pak Haji. Agak nggak enak ya ngomongnya. Batuk soalnya nih. Cinta, cemburu, celurit. Ya, Mungkin itu lebih tepatnya ke sakit hati ya. betul, sakit hati. Sakit hati yang sudah terlalu mendalam mungkin. Betul. Sampai-sampai kayak dia lupa kalau di negeri ini itu negeri hukum gitu kan. Betul. Apa memang dia sudah kehilangan akal sehat gitu kan. Sampai-sampai kayak ya hal yang tidak sewajarnya dilakukan dia lakukan gitu kan, entah memang dia sudah mengumpulkan setan-setan di belakangnya gitu. Ya, Setannya bisa. Mungkin karena dia juga udah ngebatin. mungkin Ya kan? Karena berita utama kita di sini adalah tentang dendam selama 40 tahun sama tangga. nah, Jadi jadi si istrinya ini berselingkuhan sama tetangganya dan si suaminya itu sudah dendam selama 40 tahun. Artinya kalau dendam udah 40 tahun berarti usia si pelakunya itu kurang lebih ya udah mendekati remaja akhir. remaja akhir lah Ya. bisa disebut ya kan. Maksudnya udah berumur lah udah. Itu kan apa ya kayak suatu tindakan yang memang harus sangat disayangkan kalau sampai pada akhirnya berujung kematian. Gimana nih menurut Bal? Karena ini 40 tahun loh dendam batin. Kita nggak tahu nih apa yang dilakuin kan dia si istri sama si selingkuhannya. Mungkin dendam itu dia pendam selama 40 tahun itu nunggu momen kayaknya. Nunggu waktu yang pas. Nunggu waktu yang pas. Entah mungkin dia mau melakukan hari itu anak-anaknya masih pada kecil gitu kan. Betul. Karena dia masih teringat tanggung jawab. Benar. Kasih sayang. Takutnya kalau misalkan entah keduanya itu mati gitu kan. Jadi yatim kan anaknya. Ya bisa. Jadi repot lagi kan. Benar. Kalau 40 mungkin udah mateng ya usianya. Ya. Anak-anaknya udah dewasa ketika dia di penjara atau misalnya mati juga. Mungkin kalau mati tinggal diajukan itu. Kalau penjara anak-anaknya udah nggak ada yang biayain lagi kan. Benar. Udah usaha semua. Tuh. Berarti dia menunggu momen yang pas sampai nunggu 40 tahun ya. Sampai dia berpikir maksudnya ntar anak-anak gue nunggu gede dulu kali ya. Nunggu udah pada nikah, dia udah punya cucu kan. Artinya mungkin si pelaku ini berpikirnya gua nggak mau ngebebani anak-anak gua ya, anak ya kan, keluarga segala macem. Seandainya kalau di hari itu dia udah dicabut umurnya duluan,
apakah dia balas dendamnya di akhirat? Nah, maksudnya sebelum sampai 40 tahun. Iya, Iya. Sebelum sampai 40 tahun. Dia kan masih punya dendam membara tuh. Iya. iya sih. Kayaknya tapi besar kemungkinan nggak ada kepikiran ke situ dah. Maksud Ada. gue masa sampai meninggal dulu dah. Iya benar. Dia mungkin udah ngecakin juga bang. Iya, umur gue lewat kayaknya nih, bisa nyampe Iya, lebih nih. nyampe Lebih nih. nih, gue udah target kayaknya ya. Benar. Karena gila lu bro, sampai dendam 40 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh, ini hampir setengah abad loh. Tuh, masih inget lu maksudnya. Iya. Dan gue nggak tahu kronologis perselingkuhannya apa, sampai dia bisa dalam banget, batin banget gitu, sampai dia akhirnya melakukan tindakan yang benar-benar tidak wajar lah ya kan. Kriminal banget lah ya. Ya sebenarnya kalau dibilang wajar nggak wajar ya itu persepsi orang masing-masing ya. Karena kan istri kan. Karena beberapa case di Madura, istri itu menjadi harga dirinya seorang pria banget. Ya kan? Ada perselingkuhan atau palkor, itu Madura tuh nggak mau segan-segan gitu. Kalau istrinya diganggu atau segala macem, ya udah bahasanya tuh kayak carok, ya udah carok aja sekalian, mati sekalian gitu. Antara gue yang hidup apa lu yang hidup. Iya betul. Perkara istri itu ya. Iya. Cuma kan memang ada di beberapa daerah yang masih pakai kayak gitu. Cuma kan kita negara hukum, negara yang dimana tuh ya adil, nggak adil sih ya kalau kayak gini ya. Dibilang adil ya begitu, nggak adil juga ya begitu. Tapi sekarang gue mau nanya sama Dewo, gimana tuh terkait cinta, cemburu dan celurit? Nah kalau menurut gue ya mungkin dia juga berpikir gini bro, kalau dia ambil langkah hukum pada saat itu, ya oke lah hukum tetap berjalan, tapi kan perasaan dia nggak bisa hilang gitu. Betul, maksudnya namanya kecewa, dendam. Ya, tapi bagus juga sih maksudnya ancar-ancarnya 40 tahun lagi nih, gue sikat gitu kan. Planningnya jauh banget ya. Iya, keren mitigasi resikonya gitu, maksudnya jalan. Nunggu anaknya besar ya kan, nunggu ya benar-benar perangkatnya mungkin mendukung gitu kan. Perangkat media parah. Nah itu medianya mendukung pada saat itu kan nggak lengkap ya kan. Kurang biasa mungkin belum ngelut atau apa, kita juga nggak tahu. Belum farming ya. Makanya ya susah juga sih yang bilang salah juga. Ya salah ya kan. Benar juga ya nggak tahu ya. Benar. Ya mungkin itu kan dia sampai melampiaskan amarahnya karena mungkin merasa dia kayaknya nggak bakal puas lah. Nggak bakal puas kalau pakai hukum ya, cara hukum. Ya di sisi lain gimana ya terkait buat seorang yang udah berpasangan, apalagi harmonisan itu kan 40 tahun kan berpura-pura baik gitu dia gitu loh. Makanya kan hebat juga bapak itu bisa menjalani kehidupan selama 40 tahun itu selama berjalan biasa aja. Walaupun memang dari awal sudah mengetahui si istrinya itu berselingkuh sama tetangganya ya. Karena kronologisnya ini tepatnya sama tetangganya sendiri nih. Betul, dan tetangga juga berpikir nggak tahu bang. Iya, nggak tahu lagi. Dipikirnya kayak udah aman-aman aja gitu kan. Dan dieksekusinya itu pas lagi tidur. Yang awalnya itu sebenarnya niat si pelaku itu nggak sampai mau menewaskan atau bikin kematian, hanya kakinya aja yang dibacok. Mungkin dibikin lumpuh atau gimana. Iya, cuman karena kehabisan darah kan. Namanya orang tidur kan. Iya, nggak berasa dibacok. Kayak gue gigit semut mungkin ya kan. Nyamuk bisa. Iya benar, nyamuk. Tiba-tiba darah banyak kehabisan. Susah. Nggak tahu juga. Niatnya nggak ngebunuh memang. Banyak banget sih, maksudnya faktor-faktor selingkuh tuh banyak banget. Banyak. Tak dari perekonomian, komunikasi, ya kan, tafsiran, memahami, pengertian, atau mungkin melayani, kan nggak tahu juga kita. Atau mungkin dari istri nggak bisa menafkahi batinnya kan. Benar, banyak faktor lah. Banyak faktor. Masalah barang cowok kegedean juga kan, ada istri yang minta cerai kan? Ada benar. Barang kegedean aja istri minta cerai loh. Kegedean loh. Iya. Kekecilan marah. Nggak puas. Sorry bang. Terus lanjut. Ya mungkin kalau kegedean mungkin dia salah sama pasangan sih. Kalau gua ya salah cari pasangan. Karena orang-orang barat itu kan katanya
dia lebih suka yang big size gitu. Betul. Makanya kalau sampai dibilang kegedean kayak why banget gitu. Emang banyak sih ya kasus-kasus Y gitu ya. Bah- maksudnya. Diminum dulu men, diminum. Iya, iya. Sambil nyantai aja kita ngerokok santai aja. Benar. Diminum. Ada juga kan kasus yang dimutilasi itu ya, Hmm, dicor gitu kan. Banyak. banyak. Banyak, makanya apakah itu ajian untuk menguatkan pondasi atau apa? Aku juga masih nggak ngerti sih Itu masalah. stigma zaman-zaman dulu katanya ya. Iya. Menurut kokohku ada tumbalnya gitu ya. Makanya. Tapi lu gak tahu kan yang dicor di dapur itu, yang dimasukin sumur itu dicor. Iya, itu ada juga. Ada juga itu. Iya. Bahkan kemarin kalau nggak salah di tahun kemarin 2024 gitu, yang di Cianjur tau nggak yang mutilasi tuh, Hmm. istrinya dimutilasi yang kepalanya dijengjing tuh, Iya. yang dagingnya dibagiin ke tetangga. Nah. Anjing gue mah jadi tetangganya nih ya, gue pikir daging Idul Adha gitu, daging kurban, pasti masih ada jarinya, kakinya, apa nggak pusing coba begitu? Yang dimasukin ke cover kan banyak. Iya banyak, maksudnya banyak opsi lah. Bahkan kemarin di tanggal 19 November ini kemarin atau baru-baru inilah di Condet Jakarta Timur sama pelaku juga tentang cinta cemburu berakhir dengan kematian. Betul. Kalau ini cuman ditusuk ditikam. Jadi si dua apa ya dibilang pelaku juga bukan, korban juga bukan, intinya ditemukan lah dari si pihak si suaminya ke pelakor sama si istrinya itu ditemukan, ngobrol segala macam baik-baik fun aja men, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba mungkin dendam kan, dia juga udah punya planning, gua kapan nih waktunya, diajaklah ke toko baju, belanja segala macam, di situ ditikam, dieksekusinya. Entah maksudnya kronologis, mungkin toko bajunya pasar malam mungkin ya, yang nggak ada CCTV-nya ya, yang nggak bisa dilihat orang ya kan. Benar. Apa maksud gua, sampai segitunya apa udah dia mencintai banget kah, atau apa? Coba jelas coba Iqbal, saya butuh penjelasan ini Begini ya maksud saya. dari pakar-pakar cinta gitu. HMPH Itu. Ini nih. HMPH Xiaombing ketemu dengan Xiaombing gitu. Iklan dulu. Iklan Tarik nafas. bener, sebatang dulu sebatang. Gimana dari pakar-pakar cinta nih? Kalau gua sih gini bro, maksudnya kayak oke lah kalau misalkan lu udah suami istri, is oke lah gitu kan, bener-bener kayak cinta mati gitu kan. Tapi kalau selagi masih pacaran bro, menurut gua kayak Apa itu tuh bukan lebay sih. Orang itu tuh belum bisa kayak ikhlas menerima takdir kayak gitu loh. Kalau menurut gua tuh kayak gitu, ibaratnya kayak lu ngapain sih sampai ngebunuh orang itu kan, sampai nyoret nama baik keluarga, ngelakuin hal bodoh kayak gitu ya kan. Misalkan gua punya cewek bro, terus ditikung sama lu ya kan, gua nggak akan ibaratnya nggak akan gua tikam lu gitu kan, maaf gua kayak bersyukur udah Ditunjukin. tunjukin gitu bro. Hikmahnya itu ya. Ya kita kan berpikir secara realistis ya bro. Betul, rasional kita ya. Iya maksudnya kayak buat apa kita sakit hati, semua yang udah diatur kan secara tidak langsung, kita punya Tuhan, semuanya sudah diatur, rezeki, jodoh kayak gitu kan. Rizky mana? Cilegon, Surabaya. Rezeki lah, rezeki, jodoh gitu kan, udah ada yang ngatur bro. Maksudnya kita sebagai manusia cuman bisa mengikhlaskan aja, ikhlas dengan rasa sabar gitu loh. Tapi kan dumel. Kalau dumel wajar, semua orang pasti dumel. Kesel manusiawi. Tapi yang harus lu punya, tanamkan rasa ikhlas. Itu sih yang berat sih sebenarnya. Susah ini. Itu sih yang berat sebenarnya. Iya bro. Bisa lu ikhlas? Bisa. Oh ya udah. Enggak, definisi ikhlas itu kan maksudnya kan tidak diucapkan kan ya. Iya. Secara perlahan dalam hati, diam, merenung. Dia ninggalin gua karena apa ya? Dia selingkuh ke gua karena apa ya? Ya.
Iya. Berarti kan harus introspeksi dari diri kita sendiri kan. Bisa. Misalkan kita kurang baik ke dia atau kita kurang care sama dia gitu kan. Mhm. Atau misalkan kita ngasih jajannya terlalu murah gitu kan. Mm-mm. Beda sama tetangga gitu kan, misalkan kayak gitu. I know. Gitu Iya, kan. bisa. Nah, kayak gini dah. Lu secara tidak langsung lu kehilangan duit ceban misalkan. Ih bangsat duit yang ceban-cebannya hilang. Pernah lu kayak gitu? Padahal secara tidak Pernah. langsung lu mengatakan siapa Tuhan lu ya kan. Padahal yang udah ngilangin duit itu tuh Tuhan lu juga, udah ada yang ngatur. Jadi semua Udah perbuatan diatur, udah diatur. Iya, udah diatur. Udah diatur. Lantas kenapa kita melakukan hal-hal bodoh ya? Nah itu yang gak nyampe otaknya bro. Iya, sampai ada pembunuhan, ya kan? Berarti imannya kurang. Itu Kuncinya itu. takwanya berarti. Tuh. Ya itulah karena hasutan kan, hasutan dari Setan. setan kiri kanan kan. Gua kalau di paparan sini temen tuh panjang lebar. Benar. Gak main, gak cukup 1 2 kali 4 jam. Lapor RT dong gitu. Sorry guys, saya kalau di sini sedikit suara-suara burung memang di sini tuh fauna flora di sini lengkap. Memang di sini tuh tempatnya enjoy banget loh. Jadi kalau ada suara kicau-kicauan itu aman itu. Iya. Nah, kalau untuk Dewa nih, gimana nih terkait tadi yang penjelasan dari Iqbal, setuju atau enggak? Setuju gua karena posisi kita ketika marah itu kan yang senang setan. Nah, lost control kita. Iya kan? Betul. Nah, emosi kalau kita mungkin bisa positif Thinking. thinking, Betul. kan bisa tenang. Ya mungkin nggak akan terjadi pembunuhan-pembunuhan itu karena ya kasusnya bukan cuma percintaan mungkin ya, dendam-dendam itu kan banyak case juga ya. Utang Mungkin piutang tuh. ya dibohongi atau apa. Menjelekkan nama baik ya kan. Betul, maklar tanah ya. Apalagi kalau kita nggak bisa nerima ya kan. Ketika nama kita jelekan sama teman sendiri ya kan. Betul. Itu kan. Gitu kan. Gimana? Tadi yang jelek kan ya, Bang? Iya, Iya benar. benar Maksudnya ya. kan ikhlas. Iya, Posisinya ikhlas. dia ikhlas. Menjalani semuanya ya ikhlas aja. Betul. Kalau misalkan kita nggak nerima ya mungkin kita hari itu juga udah usut gitu kan. Orangnya atau misalkan atau apa. Cuma kayak kita kayak punya Tuhan, udah biarin aja gitu kan. Benar. Mungkin Ini udah dia jalan yang terbaik. ya mungkin dia lebih membutuhkan dengan hal kayak begini gitu loh. Ya kan skenario Tuhan itu skenario yang terbaik. Intinya Iya, kan itu kan semua sudah Betul. diatur. Betul. Apa yang ada di benak si selingkuh ya? Maksudnya gini, enggak selamanya istri yang selingkuh ya, maksudnya pihak perempuan enggak ya. Ada pun ada kan. Suami pun ada. Itu maksudnya apa sih yang terbenak dari pihak si apa ya yang mau selingkuh ini? Apakah dia kurang materi kah? Kurang jasmani kah? Kurang menafkahi, kurang apa gitu? Iya bro, kan gua ada satu pertanyaan nih buat Bro Afri ya kan. Misalnya kayak gini bro, maaf Afri kalau misalkan kayak pembahasannya agak melenceng ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat ya kan. Kayak gini bro, misalkan kayak di zaman era sekarang ya kan, anak-anak muda lah ya kayak gitu. Banyak kayak si perempuan itu menjadi tameng laki-laki untuk hidup. Oke. Nah, si laki-laki untuk hidup untuk memanfaatkan situasi wanita atau ibaratnya kayak dimodalin sama si wanita lah kayak gitu kan. Oke. Nah, tapi secara tidak langsung si wanita itu masih di KDRT, Pri. KDRT. Iya, misalnya entah kayak dia terlalu apa ya? Baik. Terlalu baik dengan tamunya atau misalkan dengan temannya gitu kan. Tapi secara tidak langsung si wanita itu tuh mencari duit tuh misalkan dengan cara itu gitu loh, Pri. Tapi secara tidak langsung masih di KDRT sama si cowoknya. Ibaratnya kayak gini lah, cewek itu kan punya donatur, pacarnya, orang yang disayang ya kan, pacarnya itu, orang gabutnya. Oh, ada 3 opsi berarti Iya. tuh. Nah, seketika si cewek itu tuh sama donaturnya, si pria ini tuh merasa tidak senang tuh. Padahal si cowok itu mau kondo. Nah, gimana menurut Prati? Mungkin karena Kayaknya gue pegal ya, pegal maksudnya enggak apa-apa, pegal doang ini. aman. Mungkin gini karena realistis yang pertama, terus cinta yang berlebihan. Dia ngerasa sepenuhnya mempunyai si wanita tersebut. Padahal
statusnya mereka tuh hanya baru pacaran. Iya. Artinya belum ada jenjang keseriusan ya, Benar. baik dari pengikatan lamaran atau pernikahan. Hmm. Nah, cinta yang berlebihan ini yang mengasut si laki-laki untuk menjadi overthinking, Hmm. baik dari tindakan, perilaku, perbuatan, perkataan, Iya. apapun itulah yang menjadi negatif. Sedangkan si cowok tanpa disadari asupan sumber energinya itu dari si Iya. perempuan, baik dari makan, jatah kuota, Iya. uang jajan, ya kan? Kita kan nggak tahu juga kan, maksudnya ya harusnya dia menyadari ya atas kekurangannya dia itu, makanya si perempuan mencari donatur Hmm. untuk membutuhkan energi kepada si pria itu. Cuman ya itu, Prianya. ya itu, cuman kembali lagi berhubung karena si prianya sudah merasa memiliki atas cinta yang over ini, timbullah tindakan-tindakan yang tidak normal. KDRT, Hmm. pukul, gampar, ya kan? Tos mungkin. Tapi dari Benar apa, hal Ji? kayak gitu mungkin ya, maksudnya kayak akan mengarah ke sana juga ya. Ya Kayak mungkin kan ada faktornya nih. Selain dari penilaian sumbernya, pasti kan kita cari faktornya dulu nih. Sebelum kita ngejudge gitu kan. Sebelum akhirnya lah endingnya. Faktornya banyak ya, mungkin salah satunya di itu tadi. Dia ngerasa memiliki berlebihan Hmm. sampai dia tidak sadar dia itu hanya sekedar pacar. Ya udahlah. Terjadilah hal-hal negatif Betul. tersebut ya. karena Dan banyak ya. banyak. Belum bahan gabutnya tuh. Hmm. Hmm. Dari si cowok berantem, dari si donatur nggak cair, Iya. gabut pasti dong pelampiasannya kan. Benar. Kemana lagi kalau bukan Si gabut si itu gabut ya kan? itu. Gabut itu kan berperan menjadi badut, menghibur di kala orang-orang sedih. Benar. Padahal dirinya dia juga sedih. Karena ngerasa istrinya cuma dibutuhkan pada saat itu. Betul. Si gabut juga menyadari gue dibutuhkan ketika lagi momen-momen sedih doang, momen-momen galau, ngechat, jalan, makan tuh cuma cerita-cerita doang. Si gabut juga, aduh, mau masuk nggak ada status apa-apa men, Iya. mau ngelarang bukan donatur. Nah, mungkin itu juga salah satu faktor banyak ya case-case kayak pembunuhan itu ya kan? Itu bisa-bisa Itu orang bisa jadi. ketiga. Banyak men. Banyak lah. Vina Cirebon, Nah, kasus yang baru tahun-tahun kemarin. Vina Apa Garut ya. Vina Garut lain tuh. Vina Garut lain tuh. Itu mana trisam. Beda tuh. Ada juga sih juga Vina Bekasi. Ada ya. Ada. Salsa Vina, Alvina Bekasi ya. Nah si Vina Cirebon ini kan motifnya sampai sekarang kan nggak jelas. Iya. Pelakunya juga nggak ketangkep kan. Ketutup entah percintaan, isunya yang beredar entah bapaknya si siapa tuh namanya tuh, Deni apa Dani, pokoknya si pelaku itu lah tuh. Warno. Wah, RT dong. RT dong itu mah. Entah katanya ada terlibat kepolisian lah sama bandar narkoba lah. Itu udah Banyak faktor lah banyak ya. banget itu. Makanya cinta tuh definisinya tuh apa sih? Coba mungkin bisa dijelaskan nih sama Dewo nih, definisi cinta nih apa sih? Saling percaya kan? Ya harusnya itu kan cinta itu kan saling percaya, saling merasa ya saling memiliki ya kan? Betul. Terus saling menjaga. Wah, sih. Itu aja. Kalau 3 poin itu udah berpegang teguh ya, Iya. kayaknya lancar-lancar aja ya. Kan jadi bisa positive thinking dengan dia seandainya main lain, oh ya sudah berarti nggak cinta. Udah gitu. It's right. Tapi memang dari kebanyakan tes dari semuanya ini rata-rata dari perempuan. Mungkin ya. Perempuan kan ibaratnya kayak mungkin kesalnya perempuan kan entah itu dari suaminya yang tidak bekerja, nganggur itu kan ya, atau misalkan dengan lagi sulit ekonomi, kebanyakan kan kayak Gelap mata. istri itu kayak wah kadang-kadang kayak susah bikin bahan emosi gitu bro. Iya sih, Kecokaannya benar. itu.
Tapi nggak sedikit juga berita kayak suaminya kaya, istrinya udah makmur men, keekonomian udah cukup, ya kan, Semua finance terpenuhi semua lah. terpenuhi, kebutuhan, akses, fasilitas semua, tapi tetap selingkuh. Iya. Itu apa menjadi? Ya nggak bersyukur. Intinya kan nggak bersyukur itu kan. Dengan Iya. dia mungkin udah punya semuanya, ya dia berpikir apalagi nih yang belum gue punya ya kan. Nah, ntar ngeliat yang lebih Bening, ganteng, iya. bening ya kan, dia bisa aja fantasi dia ke sana gitu kan. Iya. Gue bisa coba nih ya, dengan gue punya uang, gue bisa bayar nih laki-laki yang dianggap bisa muasin dia. Mungkin ke situ. Intinya bersyukur lah kok. Lebih ke bosan berarti ya. Bosan. Misalnya kalau misalnya dari kita cowok misalkan, wah lihat ini cantik gitu kan. Ya kan manusiawi ya. Manusiawi. Kucing telanjang aja kayaknya cantik ya. Enggak, itu pagi doang. Saya enggak bilang itu. Karena kepuasan hasrat doang sih sebenarnya. Padahal isinya sama aja kan. Sama aja. Ya tergantung fetishnya. Fetish mungkin benar-benar bisa. Coba tahu kan dalamnya ada yang Rumbe-rumbe gitu ya, Iya. nggak tahu juga kan. coba tuh ada yang nyagak gitu kan. Cabang 2 lah gitu kan. Bisa gelantungan kan nggak tahu juga. Ya, Pagi emang. dia liar, dia bisa banget gitu loh, maksudnya seliar itu gitu loh. Iya. Ya mungkin karena jam terbang kan, pengalaman Iya, lagi betul. kan. Dia kan di daerahnya dia kan, dia menjadi tokoh percintaan. Iya. Wanita mana yang nggak kelepek-kelepek sama dia? Enggak. Sekarang ngolah yang mana nih? Gua aslinya setia bro. Setia 1, setia 2 nih. Lu tinggal nunggu momen pada gabungan aja tuh aliansi mereka ya kan. Alumni. Lu alumni. Buset, demo. Ex-Paji. Iya, demo. Lu angkatan keberapa gitu? Iya. Gua angkatan Gua pertama. mau ada satu ya satu bro. Satu Satu. Islam misalkan gitu kan. Iya benar-benar. Satu Islam, satu negara gitu kan. Luas dong itu negara. Banyak. Satu rumah aja kayaknya. Orang tuanya adanya. Ya. Ya, udah. Jepang kali gitu, udah Jepang. Udah gitu Jepang. Enggak ya. Ini cuma hiburan aja. Aslinya gua itu. Paham. Ya itulah mungkin karena berdasarkan cinta yang berlebihan ya men ya. Oke, gini. Menurut kalian berdua nih, bagaimana sih cara menikmati cinta tanpa ada akhirnya yang bisa merenggut nyawa lah maksudnya? Living Together. bagi yang belum ada status pernikahan. Yang sudah menikah, Iya sudah menikah. yang nikah kan udah pasti living together lah. Ya, Kuatin iman. Kuatin iman Islam. keagamaan berarti harus Agama. dipelajari lagi gitu. Maksudnya kayak gini kan, setelah lu udah nikah ya kan, setelah semuanya berjalan lancar, bekerja satu sama lain, ibaratnya sudah terkecukupi. Lu mau cari apa lagi gitu kan? Bahkan kalau kita selalu melihat ke atas, yang di bawah kita melihat kita sebenarnya. Sudah. Benar. Apalagi gitu yang kita cari. Benar. Orang lain tuh melihat kita ini punya gitu kan. Nah, Tapi kita masih di dalam suatu rumah tangga tuh masih ribut entah hal apa gitu kan. Padahal ekonomi itu udah cukup gitu. Apakah itu dengan bisa dibilang dengan tidak mensyukuri nikmat dari Tuhan kita? Benar. Setuju. Setuju. Itu Mas Dewa. Benar Pak Ji. Setuju. Nah, lantas apa nih pelajaran yang kalian dapat dari permasalahan ini? Cinta, cemburu, dan celurit. Gua dulu ya. Iya Pak Ji dulu. Pak Ji. Gua sih lebih antisipasi ya. Antisipasi waspada entah itu misalkan bukan hanya dalam hal cinta, mungkin dari kerjaan juga bisa gitu kan, Bisa, faktor banyak gitu kan. Jadi intinya gue lebih waspada aja sih. Takutnya kan gue diam-diam diajak nongkrong ditikam gitu kan, gak tahu kan? Nggak tahu juga. Ya, niat jahat sendiri. Benar. Jadi kita sebagai manusia is apa ya? Smart. Iya, smart people antisipasi. Antisipasi. Kayak armor kemana-mana. Ya.
Body Ares pakai nggak? Sedih tadi. Oh sedih anjay. Langsung background ntar jangan lupa sound sedihnya. Deng 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 deng. Iya, misalnya kayak nggak harus dalam percintaan dong, kayak kita antisipasi semuanya entah dalam lingkungan kerja, lingkungan teman gitu kan. Harus antisipasi sih menurut gua gitu kan. Karena kejadian kasus-kasus ini semakin hari semakin kesini, semakin tuanya dunia semakin gak punya otak manusia tuh. Benar. Tapi gini, antisipasi sama overprotective sama nggak? Beda lah. Kan antisipasi. Overprotective kan kayak Berlebihan. mikirnya. Kalau kita kan antisipasi aja, karena kayak kita menyadari semakin kesini semakin Antisipasi kesana. berarti bukan berlebihan. Bukan. Itu menyelamatkan diri kita dari para bahaya. Kayak contohnya lu misalkan kayak berdoa kan itu antisipasi. Bener. Betul. Bukan Hal overprotective, buruk, iya. Betul. Dijauhkan dari setan-setan gitu kan. Pak Haji lu. Gila mantap deh ini. Lanjut Pak Haji. Segmen ini habis buat lu aja enggak apa-apa. Nah, menurut Iya, Haus pasti bener, lah. haus bener. Berapa ayat lu ucap. nikmat hidup tuh. Tanpa ada masalah, Benar. ya kan? Tapi bukannya adanya masalah bikin tambah nikmat. Kan gini, Tuhan itu tidak memberikan masalah di luar keterbatasan manusianya. Kemampuannya, sorry, salah. Kemampuannya maksudnya. Berarti kalau hidup kita terus-terusan ada masalah, di situ kita diuji sangat mampu untuk Betul. mengatasi semuanya. Betul. Kalau misalkan kayak lu pusing tanpa ada masalah, berarti lu gak mampu hidup. Betul. Jadi masalah itu tuh jangan selalu dikeluhkan gitu kan. Dinikmati aja. Kalau emang ini percobaan ya cobain. Kalau ini kenikmatan ya nikmatin. Benar. Enak ya. Mantap deh. Kosakatanya. Biasa emang ya. Kosakatanya. Lanjut. Lanjut aja. Lanjut Haji. Gue udah dapat pelajaran banyak nih dari lu nih. Yang penting story WA dakwah ya kan. Beda man. Parah. Musang berbulu domba ini udah. Sapi. Tapi nggak berbulu. Lanjut aja mas. Udah Pak Haji berarti. Udah Pak Haji. Adem banget Pak Haji kalau ngomong. Enak. Dakwah. Pencerahan kalau ada masalah ya dicobain gitu. Bener. Iya kan. Iya benar. Mau gimana? Masa ya lu ada cobaan. Bentar gue belum siap. Iya. Oh iya benar. Gak bisa gitu kan ya. Iya. Karena Coba coba lari juga dari masalah kan nggak mungkin. nggak mungkin. Wah ini kenikmatan di duit 1 M. Hati aja gue belum butuh. Gak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Benar. Sip. Mantap sih Pak Haji. Masih ada lagi nggak Pak Haji? Iya ada lagi nggak? Kata-kata masih ada. Iya. Dari gua nih Pak Haji ya berarti ya. Iya benar. Dari gua nih. Pelajarannya didapat tuh lah pokoknya. Pelajarannya ya gue jadi lebih bisa mawas diri maksudnya ya pelajaran juga ya ketika gue lagi emosi dengan pasangan atau dengan orang lain mungkin jalan terbaiknya ya istighfar ya kan. Istighfar benar. Jadi untuk menghindari hal-hal yang negatif Betul. tadi. Yang tidak diinginkan lah ya. Betul. Jadi kan setan mau masuk ke istighfar, terus bingung. Iya. Bingung. Iya. Masuk udah ada penghalangan nih. Benar. Gitu ya Pak Haji ya. Kalau Iya, dari betul, sisi betul. agama begitu harusnya. Bukan kita nggak berani ya Pak Haji ya. Betul, bukan kita nggak Sebenarnya berani. masa iya ibaratnya diri kita setan, ditemuin setan gak berani buat nusuk gitu kan. Benar. Cuman kan kita masih sadar gitu kan. Masih pikir panjang lah Mikir panjang. dampaknya. Kita miskin gitu loh. Terus kalau kita ngebunuh di penjara, anak sama bini Terus yang kaya masa ya boleh. tetangga. Yang kaya boleh berarti. Yang kaya belum tentu juga bro. Enggak boleh juga berarti. Sekayanya orang kalau udah kasih narkoba miskin bro. Oh benar. Banyak sih kasus-kasus percintaan tuh banyak banget. Cuman berhubung karena waktunya sudah mepet ya kan. Iya. Kita close aja. Gak apa-apa ya Pak Haji. Sabar Pak Haji ya. Nanti di next ya Pak Haji ya. Oke guys, pembahasan dari tadi Pak Haji Iqbal ya kan terkait Pak Haji Sidik. Pak Haji Sidik terkait cinta, cemburu dan celurit. Oke, tonton terus OTP. See you, itu aja konten kita hari ini. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.